semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat terus. Jangan lupa makan buah, makan sayur, minum air. Kalau bisa minum air anget ya. Kalau kalian kegiatannya banyak di luar, minum multivitamin. Dan buat kalian yang lagi ospek, semangat. Buat kalian yang lagi menjalankan kuliah online atau belajar online atau pakai apa namanya? Daring, pokoknya belajar daring. Semangat terus buat kalian ya. Pokoknya syukuri aja, nikmatin aja. Karena dulu pasti kalian memimpikan, aku pengen liburan panjang. Sekarang dikasih sama Tuhan liburan panjang ya. Jadi disyukurin aja. Kita langsung masuk aja ke konten ya. Kenapa aku mau membahas konten ini? Kalian pasti udah tahu ya, lihat di thumbnail dan di judulnya. Ini adalah hal yang sering diucapkan banyak orang. Ileng rasane neng lali. Apa nih? Ileng rasane neng lali wajahe, ya kan? Jujur ngaku aja, dan rata-rata cowok-cowok itu banyak mengucapkan ini. Tapi tidak memungkiri juga cewek-cewek juga banyak. Jadi tenang ya. Aku tidak memihak ke salah satu pihak. Aku netral di sini. Kenapa aku mau membahas konten ini? Karena banyak banget yang curhat ke aku. Seperti biasa aku membaca curhatan kalian, mulai dari yang enteng seng, cerita sampah yang cuman, mbak aku ditinggal sama pacarku, mbak gimana caranya move on, padahal aku udah pernah bikin videonya. Jadi buat kalian ya, jangan lupa tuh scroll ke bawah gitu loh. Jangan males jadi orang, ngerti nek kowe keset rak gelem maca, wis maca wegah, tak gaweke video sing enak, iso didelok, iso dirungokke, rak perlu nulis, rak perlu mbok rangkum ya, rak perlu mbok dadike clipping, ngono jek males ya kan. Kok nek kowe keblondrok, kejeglong, mlebu jurang ya, rusak kabeh awakmu, terus kowe nyalah-nyalahke wong. Kamu menyalahkan orang-orang, kenapa kamu udah tahu kok nggak ngasih tahu aku, terus digawe koyok ngene tapi kowe rak gelem delok, mangke banget emang dapuranmu keset, ngerti rak, masa depan suram ki kowe ya. Alasan kenapa bikin ini, pertama tadi karena banyak yang cerita cewek sering disakitin cowok, dan rata-rata ceritanya adalah aku sudah pernah melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, mbak. Apa itu? Secara gamblangnya biasanya mereka menyebutnya itu aku udah pernah ML, aku udah pernah tidur bersama, mbak, aku sudah melakukan hubungan intim, aku sudah, apa sih bahasa gaulnya, tentu mbak, yang kayak gitu-gitu, pokoknya ngewe ya, yang itu aku udah pernah melakukan hal itu, mbak, terus aku ditinggal, terus sekarang aku merasa, intinya tuh kamu merasa kotor karena udah ditinggal dan merasa kamu barang bekas. Tapi di sisi lain itu kamu banyak yang cerita kalau aku itu nggak bisa move on dari dia karena dia yang pertama, mbak, dia yang ngambil perawanku apa segala macam. Banyak banget, banyakan itu daripada laki-laki yang curhat. Ada laki-laki yang curhat ceritanya istimewa luar biasa, mengenaskan, menyedihkan dan segala macamnya ya, variatif. Justru cowok-cowok ini yang sering dinobatkan orang-orang sebagai laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu tidak mudah tersakiti, laki-laki itu boleh dikata-katain terserah kita karena dia nggak akan sakit hati. Karena laki-laki dapat label yang seperti itu, jadi menurut laki-laki cerita keluh kesahnya atau cerita dia pernah diapain aja yang menurut dia itu aib atau menurut dia itu memalukan tuh dia jarang mau, karena stigma masyarakat yang menyebutkan kalau laki-laki itu kuat. Kembali lagi ke topik, cewek susah move on apalagi kalau udah tidur bersama. Banyak yang merasakan itu, mungkin salah satu dari kalian. Alasannya kenapa sih ya? Kenapa sih kok kalau cewek itu lebih banyak yang merasakan kalau udah habis ML itu sulit untuk melupakan, sedangkan cowok lebih mudah melupakan. Tapi ada juga cowok yang sulit untuk melupakan. Jadi ingat ya, garis bawahi di sini kita hanya membahas wanita yang sulit melupakan setelah tidur bersama. Tapi ada juga laki-laki yang sulit melupakan setelah tidur bersama, sama-sama aja. Tapi kita bahas ceweknya. Sebagian besar seperti itu. Jadi ada sebagian kecil yang lain yang nggak kayak gitu. Jadi jangan hujat aku ya, kowe rasa cangkeman, rasa golek-golek masalah, rasa golek-golek kesalahan, ngerti rak? Kita bahas, kita lingkari di bagian ini saja. Alasan yang pertama adalah secara ilmiah. Ini aku baca di jurnal dan ternyata ini udah diadakan penelitian berdasarkan pindai otak manusia. Jadi buat kalian yang kepo, kalian silahkan cari di jurnal. Kalau kalian nggak tahu caranya, kalian ketik aja Google Scholar atau Google Cendikia, terus kalian search ada di situ jurnal-jurnal yang kamu inginkan, dan selamat membaca. Jadi alasan pertama adalah alasan ilmiah. Karena apa? Karena cowok ketika mencapai klimaksnya itu lebih banyak mengeluarkan dopamin. Mungkin ada zat-zat yang lain termasuk peju itu tadi ya, tapi di otaknya tuh mengeluarkan dopamin, ngerti nggak? Cowok mengeluarkan dopamin, dan sedangkan cewek kalau udah di klimaksnya, kalau udah enaknya yang sampai merem-merem yang kelihatan putihnya doang itu, cewek itu mengeluarkan oksitosin. Dimana kalau dopamin itu lebih kayak kalau kamu ngerokok, jadi pengen ketagihan. Kalau kamu pakai obat-obatan terlarang itu rasanya ketagihan terus, pengen terus, nyari kepuasan terus. Sedangkan kalau oksitosin ini itu lebih ke otak cewek itu kan kalau lagi klimaks, bagian otaknya tuh banyak yang bekerja gitu loh, termasuk ngeluarin si oksitosin ini tadi, terus membuat cewek itu jadi lebih sensitif terhadap sentuhan, dipegang-pegang, terus jadi rasa kayak ingin memiliki, terus
cewek itu jadi lebih kebal akan rasa sakit. Bukan berarti nek mbok bacok terus kebal, enggak. Tapi misal dia lagi sakit kepala ML, terus sakit kepalanya nggak kerasa pas ML, atau jempolnya habis kecepit kukunya lepas terus dia JML, dia lupa kan rasa sakit di kukunya itu loh, ngerti nggak? Jadi rasa sakitnya tuh akan menghilang sementara dan dia nggak akan ngerasain itu. Dan banyak juga yang lain. Untuk lebih jelasnya tentang hal ilmiah ini tadi, tentang hormon-hormon atau zat apa itu tadi, kalian bisa langsung tanya ke dokter yang kompeten di bidangnya, bukan ke aku. Ini aku hanya menjabarkan secara garis besarnya aja. Ada hormon-hormon itu. Kalau cewek tadi oksitosin, kalau cowok dopamin. Sedangkan cowok lebih gampangnya ya, jangan pakai bahasa ilmiah, aku reti utak meratakan. Kalau cowok itu lebih ke kepuasan, dia nyari kepuasan terus menerus. Dengan cewek itu lebih jadi lebih sensitif, lebih menye. Jadi kayak apa ya, oksitosin itu secara nggak langsung membuat tembok pertahanannya cewek itu runtuh. Kayak yang tadinya cewek itu cuek, egois, kaku, pokoknya nggak cewek banget ya, susah untuk ditaklukkan. Gara-gara itu tembok pertahanannya runtuh. Intinya tuh begitu kalau secara ilmiah. Dan kalau di cewek itu setelah temboknya runtuh, dia akan lebih empati, terus lebih perhatian, jadi lebih ada kayak rasa sayang, ngerti nggak? Kayak kepemilikan, lebih yang ya udah deh aku percaya sama kamu. Setelah main itu tadi ya, karena ada oksitosin yang keluar itu, cewek itu jadi kayak jadi lemah gitu loh. Sedangkan cowok itu akan nyari kepuasannya itu terus, ya kan? Setuju nggak? Itu kenapa kalian cewek-cewek setelah main itu kalian susah move on dan selalu kepikiran tuh karena itu, ya nggak? Setuju nggak? Ini cewek-cewek habis kalian main tuh kalian merasa kayak cowok nggak usah ngomong hal-hal manis, nggak usah ngomong aku akan setia sama kamu bla 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 segala macamnya, tapi kamu akan merasa kamu akan sama aku terus, atau kamu itu sayang banget sama aku. Cuman dengan sorotan mata aja seolah-olah cewek itu lagi dibisikin, tenang-tenang aku tuh punyamu. Seolah-olah tuh kayak gitu. Ya sebagian besar cewek merasakan itu. Nah, itu kenapa wahai wanita aku selalu mengatakan ke kalian, kalau kalian nggak siap nerima resikonya, kalian nggak siap nerima kalau cowok itu sebenarnya nggak sayang sama kalian, kalau cowok itu sebenarnya cuman mau enak-enaknya doang. Begitupun sebaliknya ya, aku nggak cuman membela cewek, tapi karena yang banyak cerita itu cewek, jadi ya kita nyebutnya cewek aja di sini. Itu kenapa kamu harus sadar gitu loh. Coba pikirin kemungkinan terburuk ketika kamu melakukan hal-hal tersebut. Bahkan mungkin cuman ngeremes tetek atau ngemut tetek doang, atau mainan vagina dari luar. Kalian mungkin akan udah merasa kehilangan, kalian akan sih kayak tembok pertahananmu tuh runtuh karena itu. Karena ketika ada klimaksnya, pasti kalian kalau lagi dimain-mainin gitu kan tetap enak, tetap becek, tetap keluar gitu kan, tetap merasakan flying to the moon nih gitu kan. Nah itu tuh yang oksitosinnya keluar, terus ada hormon itu tadi yang secara nggak langsung terus kalian jadi runtuh tembok pertahanannya. Dan kali lagi aku ingetin buat cewek-cewek ya, garing telakku. Buat cewek-cewek, jangan mau kamu tuh dipaksa, ngerti gak sih? Kamu harus mau, atau kalau nggak diturutin cowoknya nangis. Jangan mudah tertipu, wahai para wanita ya. Kalau kalian kesakitan nantinya, kalau kalian merasakan kerugian, kekecewaan, cowok itu tuh pergi ninggalin kamu, nggak akan ya udah maaf aku harus ganti rugi model gimana, enggak. Tapi dia pergi, ngerti nggak? Kalian udah pisah, ngerti nggak sih? Terus kalian yang merengek-rengek mohon-mohon, ya udah aku mau ngelakuin apa aja buat kamu asalkan kamu kembali padaku. Tai, gue goblok, ngerti gak? Itulah titik dimana kehancuranmu, ngerti? Jadi buat kalian ya, aku tidak melarang kalian melakukan hubungan seks sakarep-karepmu, jembut-jembutmu, manuk-manukmu, ya kan? Memek-memekmu gitu kan, bukan memekku juga. Jadi terserah kalian, aku mengembalikan semuanya ke kalian. Aku bukan melarang kalian, tapi ini loh faktanya yang harus kalian hadapi ketika kalian melakukan hal tersebut, ngerti nggak? Dan buat kalian ya, cewek-cewek tuh pasti pernah merasain kayak dia akan merasakan keterikatan secara batin, secara emosional, walaupun secara kriteria kalau dia lihat itu sebenarnya cowok ini tuh nggak masuk ke kriterianya dia, ngerti nggak? Di bayangannya dia, wow, aku ingin punya pacar mirip personilnya Suju, pengen punya pacar mirip Betran, kok kawak banget. Pokoknya mirip artis-artis idola kalian. Aku pengen cowok yang gini. Tapi karena udah kepentok wes kadung main, wes kadung turu bareng, yang aslinya nggak sesuai kriteriamu tuh jadi ada keterikatan emosional. Sedangkan cowok itu lebih besar sebaliknya. Kayak cowok tuh bisa main dan bisa iya aja, enak-enak aja ketika dia nggak usah lihat muka. Yang penting dia merasakan kepuasan itu tadi. Yang penting dia bisa cerot itu tadi. Begitu. Emang bahas kayak gini tuh agak tabu dan nggak ada ilmu pastinya. Cuman aku nggak bilang 100% cewek akan merasa seperti ini dan cowok 100% akan meninggalkan dan biasa aja ketika setelah tidur bareng gitu, atau setelah main bareng. Ada juga cowok yang merasakan ikatan emosional ketika sudah pernah tidur bareng, dan ada juga cewek yang biasa aja setelah ML dan lain-lain tuh biasa aja. Biasanya cewek-cewek kayak gitu tuh udah pernah ngapa-ngapain gitu kan. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah berhati-hatilah kalian, karena bahas kayak gini tuh hal tabu banget. Kalian nggak bisa sembarang orang cerita, kalian nggak bisa
tiba-tiba cerita ke sahabat kalian ya, bukan berarti aku menyuruh kalian untuk mencurigai sahabat kalian, tapi bisa jadi sahabat kalian adalah titik awal lambe turah itu terjadi. Wahai teman-teman, ngerti nggak? Itu adalah titik awal ya. Ketika kamu bilang, aku udah pernah ML sama ini, aduh gimana ya, bla 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 segala macam, itu adalah titik awal lambe turah itu dia kemana-mana. Bisa jadi. Jadi hati-hatilah, yang bisa menolong dirimu itu adalah kamu sendiri, bukan orang lain, ngerti nggak? Misal nih kamu perokok, terus memang orang lain berusaha keras dengan membelikan kamu vape, mungkin berawal dari vape, membelikan kamu permen untuk terapi biar kamu nggak kecanduan rokok. Terus kalau kamunya nggak mau, nggak akan bisa, ngerti nggak? Mungkin kamu kecentok sakit, muntah darah, batuk darah, itu kan terus kamu akan mikir, wah kok gini ya efeknya, aku merasakan sakit dan apa segala macam, dan kemudian berhenti karena kemauanmu sendiri, karena kamu merasakan sakit itu tadi, makanya kue kapok ya kan, bukan dari orang lain. Jadi ingat teman-teman, mau kamu punya temen sedekat apapun, sahabat sedekat apapun, mau punya keluarga banyak pun, tetap yang bisa nyelamatin dirimu adalah dirimu sendiri ya. Dan ingat juga jangan ngerepotin orang, ngerti nggak? Tenang ono koncoku, tenang aku duwe utang akeh, tenang ono koncoku sing sugih. Orang ngono prinsipe, kowe nyusahke wong mending kowe mati wae ra usah urip, ngerti? Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian, tentunya buat para cewek-cewek ya yang sering curhat ke aku tentang kehidupan kalian yang sungguh naas. Mungkin kalian belum bertemu lelaki yang tepat, dan aku tidak menjudge laki-laki. BTW ya, beberapa waktu lalu itu aku pernah dapat komen, dia dari akun wanita dengan nama wanita dan gambar wanita, dia menjelek-jelekan aku, intinya kayak ya pokoknya kata-katanya jelek lah, yang ngomong kalau ngapain sih bikin kayak gini, nggak jelas apa segala macam. Dan kemudian keesokan harinya dengan akun yang sama dia ngechat, maaf kak itu tadi pacar aku. Jadi setelah adanya konten ini banyak laki-laki yang merasa dia nggak bisa ngemodusin cewek lagi. Jadi tetap sabarin konten ini ya, walaupun emang kata-kataku suka kasar, tapi karena ini yang kalian suka, karena warga Indonesia, apalagi warga apalagi kalian itu suka yang kasar-kasar dan rodok saru, biar ingat di otak kalian, ngerti nggak? Kalian akan lebih suka guru yang ada selengeannya, yang asik, yang enak, daripada guru yang terlalu textbook, bener? Jadi don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye.